Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan praktek membaca kitab gundul yang kedua. Nah, ini pada kesempatan ini kita akan latihan baca kitab gundul atau kitab kuning ala pesantren. Membaca kitab Arab gundul atau tulisan Arab tanpa harokat dan tanpa makna atau sering disebut juga dengan kitab kuning adalah sebuah kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh setiap santri, setiap penimba ilmu syar'i dan para calon dai. Karena kemampuan membaca kitab gundul akan sangat membantu setiap santri dalam memahami dalil-dalil Al-Quran maupun hadis atau sunnah. Nah, ilmu yang menopang kemampuan ini adalah ilmu nahwu dan ilmu shorof. Ini sudah pernah saya sampaikan waktu praktek membaca kitab yang pertama. Ilmu nahwu adalah ilmu kaidah bahasa Arab yang membahas tentang keadaan akhir kata di dalam kalimat dan perubahan yang terjadi padanya. Adapun ilmu shorof adalah ilmu kaidah bahasa Arab yang membahas pembentukan kata sebelum disusun ke dalam kalimat. Kedua ilmu ini sangat penting untuk dipelajari. Dengan memahami ilmu nahwu, seorang akan bisa membedakan antara pelaku atau fa'il, antara maf'ul bih, naibul fa'il, dan lain-lainnya. Dengan memahami ilmu nahwu, seorang akan mengenali keadaan akhir dari suatu kalimat, suatu kata. Apakah ia bisa berubah akhirnya atau mu'rab, atau tetap maksudnya mabni. Dengan ilmu nahwu pula seorang akan bisa membaca akhir kata dengan benar. Apakah ia harus dibaca dhammah, fathah, atau kasroh, atau sukun misalnya. Ilmu shorof juga tidak kalah pentingnya. Karena dengan memahami shorof kita bisa mengetahui asal suatu kata dan pola-pola perubahannya. Suatu kata kerja bisa diubah menjadi kata benda, bahkan dirubah menjadi berpuluh-puluh kata. Itu karena adanya ilmu shorof. Ilmu shorof itu bisa mengubah suatu kata kerja aktif, bisa diubah menjadi kata kerja pasif. Dan bagaimana cara membentuk kata perintah dan lain sebagainya, itu semua ada di dalam ilmu shorof. Semuanya ini bisa dipelajari dalam ilmu shorof atau sering juga disebut dengan ilmu tasrif. Meskipun demikian, kedua ilmu ini juga belum cukup untuk menjadi senjata ampuh untuk menaklukkan kitab-kitab gundul. Dengan dua ilmu ini, nahwu dan shorof, belum tentu kita bisa membaca kitab gundul. Mengapa? Sebab di samping nahwu dan shorof, seorang penimba ilmu atau santri juga harus memiliki kosakata atau mufrodat yang cukup untuk bisa membaca kitab gundul. Nah, namun hal ini bukanlah masalah yang harus ditakuti karena tidak mempunyai mufrodat atau kosakata yang cukup lantas tidak mau belajar. Sedikit demi sedikit nanti tidak terasa kita menjadi kaya dengan mufrodat-mufrodat itu. Betapa banyak orang yang tadinya tidak mengenal bahasa Arab sama sekali dan tidak menghafal mufrodat secara rutin program, namun berhasil menggondrongi, memaknani, mengharokati tulisan Arab gundul dan akhirnya bahkan mampu menerjemahkannya. Tentu saja ini semua terwujud berkat taufik dan pertolongan Allah semata atas ketekunannya. Pengajian kitab kuning atau kitab gundul di pesantren tak bisa dilepaskan dari sistem makna gandul. Makna gandul inilah yang kemudian melahirkan kiai-kiai besar. Maka jangan sepelekan makna gandul ini. Makna gandul adalah santri memberikan makna pada kitab dengan digandulkan. Maksudnya menuliskan maknanya di bawah kalimat secara harfiah, kata per kata,
dengan menyebut kedudukan i'rab dan makna dari setiap kata. Makna gandul ini khas pesantren. Makna gandul di pesantren ini menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa, ada yang bahasa Madura, bahasa Sunda, sebagian juga ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan kedudukan i'rabnya pakai singkatan abjad bahasa Arab, sebagaimana nanti akan saya sampaikan. Nah, tujuan dari pemberian makna gandul adalah supaya santri lebih bisa memahami kedudukan i'rab dari setiap kalimat bahasa Arab yang dibaca, sehingga santri akan lebih yakin, lebih jelas di dalam memahami maksud dari suatu kalimat yang ada dalam sebuah kitab. Nah, biasanya setelah diberi makna secara gandul, baru kemudian kiai atau ustadz memberikan penjelasan dalam bahasa Indonesia. Saya dulu mondok di Pondok Pesantren Lirboyo juga seperti itu. Dimaknani dulu, kemudian diterangkan dengan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, yuk kita kenali dulu singkatan atau simbol i'rab yang dipakai di dalam makna gandul. Nah, simbolnya seperti ini. Simbol makna gandul kitab kuning. Ya, kalau simbol mim itu artinya adalah utawi. Mim ini sebagai mubtada, mubtada itu hukumnya rofa. Kalau kho itu maknanya adalah iku itu sama dengan khobar, hukumnya adalah rofa. Fa yang seperti ini tanpa alif ini opo. Nah, opo itu fa ini singkatan daripada fa'il, tapi yang tidak punya akal. Ini hukumnya juga rofa. Kalau fa ada alifnya, maka itu singkatan daripada sopo, itu juga fa'il, cuman untuk yang berakal, hukumnya rofa. Mim fa ini singkatan maf'ul bih, artinya itu ing, hukumnya nasab. Kalau nun fa itu singkatan dari naibul fa'il, artinya opo utawa sopo, hukumnya rofa. Ha singkatan dari hal, artinya hale, kata keadaan, hukumnya nasab. Takmim itu singkatan dari tamyiz, artinya itu apanya, apane, hukumnya juga nasab. Kalau jim, ini singkatan dari jawab syartiyah, artinya moko atau maka. Kalau ain itu singkatan dari taklil, taklil itu artinya karena. Mimto ini singkatan dari maf'ul mutlak, artinya kelawan, hukumnya nasab. Sod singkatan dari sifat, jawanya maknanya kang, yang, i'rabnya diikutkan di depannya. Zo itu singkatan dari zorof, artinya ing dalem, hukumnya nasab. Rin ini singkatan dari goyah, artinya senajan, walaupun. Ba yang ada alifnya ini adalah singkatan dari bayan, artinya nyatane. Sin ini singkatan dari sababiyah, artinya disebabkan atau jalaran, bahasa Jawa ini. Shin ini singkatan dari sya'an atau dhamir sya'an, biasanya artinya kelakuan. Nanti kita akan terangkan apa itu dhamir sya'an, insya Allah di lain kesempatan. Nah, sekarang kita praktek baca kitab gundul. Al-malu wad-daru lakum. Ini judul cerita. Cerita ini saya ambil dari kitab Silsilatul Akhlak yang ditulis oleh Mustafa Ahmad Ali. Al-malu wad-daru lakum. Al-malu utawi harta benda, wad-daru dan rumah itu lakum kepunyaan kamu. Ini menjadi al-malu menjadi mubtada, lakum menjadi khobar. Nah, judul al-malu wad-daru lakum ini menjadi khobar, yang mubtadanya dibuang. Yurwa diceritakan, annahu sesungguhnya, karena ada lirojulin bagi seorang laki-laki solihin yang solih, baitun
ada apa? Baitun, rumah jamilun yang bagus. Ya isu, yang hidup siapa rojul, fihi di dalam bait bersama istrinya rojul, wa auladihi dan anak-anak rojul. Turafrifu memenuhi alaihim atas mereka, yaitu rojul, istri dan anak-anaknya, apa as-sa'adatu, kebahagiaan, wa yuhitu dan meliputi hum pada mereka, rojul, zaujah, wa aulad, apa yang meliputi al-amnu, rasa tentram, keamanan. Wa fi ihdas sinina, dan di dalam salah satu tahun, wajahadhu, menimpa kepada rojul, aba azmatun, krisis, maliyatun, harta benda. Faqarrara, maka dia menetapkan, faqarrara, maka menetapkan siapa rojul, ayyabi'a, ing, yentoh menjual siapa rojul, darohu, rumahnya, ing rumahnya rojul. Faja'a, maka datang hu, ing rojul, siapa rojulun, laki-laki lain. Beda ini rojulun ini, beda dengan yang pertama. Washtaro, dan membeli siapa rojul ini. Yang kedua, ha, pada dar, minhu, dari rojul yang pertama. Wadafa'a, dan memberikan siapa rojul yang kedua, lahu kepada rojul yang pertama, sama naha, ing harganya dar atau rumah. Watasallama, dan menerima siapa al-mustari, orang yang membeli, menerima ad-daro, ing rumah. Wasakana, dan tinggal siapa rojul yang kedua, fiha, di dalam ad-dar, ma'ali, bersama keluarganya rojul. Falamma ata, ketika telah datang apa al-lailu, ini kodenya fa seharusnya, malam, sami'a, mendengar siapa rojul yang kedua itu yang membeli, bukaan ing tangisan, fasa'ala, maka rojul yang kedua itu bertanya ahlahu, kepada keluarganya rojul, maha ulai, apakah mereka itu, siapakah mereka itu? Faqalu, lalu mereka berkata, innahum, sesungguhnya mereka yang menangis itu, haulai, itu ahlur rojuli, keluarga laki-laki, alladzi, yang ba'a, menjual siapa rojul, lana, kepada kita, menjual ad-dara, rumah. Fasa'ala, lantas bertanya, siapa ar-rojulu, rojul yang membeli rumah. Walimada, dan mengapa, yabkuna, menangis siapa mereka. Faqalu, lantas mereka, orang-orang banyak berkata, lahu, kepada rojul yang bertanya, innahum, sesungguhnya mereka yang menjual itu dan keluarganya, yabkuna, menangis siapa mereka, huznan, karena sedih, ala darihim, atas rumahnya yang telah dijual. Allati, yang ishtaroina, yang telah membeli siapa kita, ha, kepada dar, minhum, dari mereka. Wakana, dan ada siapa hadal mustari, orang yang membeli rumah itu, taqiyan, orang yang takwa, kariman, yang murah hati, yang dermawan. Farokko, maka lembut apa kolbuhu, hatinya, kasihan apa kolbu, hatinya rojul, lihali ahlil baya'i, pada keadaan keluarganya penjual. Pak Amaro, maka memerintahkan siapa rojul yang membeli, khodimahu, pada pembantunya rojul, ayyadzaba, untuk pergi siapa khodim, ilaihim, kepada mereka. Wayuhbiro, dan memberikan kabar siapa khodim, hum, kepada mereka, keluarganya orang yang rumahnya dibeli, bi'annal mal, bahwa harta benda yang ada di dalamnya, waddaro, dan rumah,
itu lahum untuk mereka. Jami'an semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.